Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ahmad Kundrio dari jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Sumantri SEMM yang berjudul tentang perencanaan tenaga kerja. Yang saya jelaskan ada 5 poin yang mencakup perencanaan tenaga kerja, yakni yang pertama, pentingnya perencanaan tenaga kerja, yang kedua, tahapan perencanaan tenaga kerja, yang ketiga, strategi retensi karyawan, yang keempat, tantangan dalam perencanaan tenaga kerja, yang kelima, solusi untuk mengatasi tantangan. Nah, itu definisi perencanaan tenaga kerja, yakni proses strategis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Nah, saya akan membahas yang poin satu ini, pentingnya perencanaan tenaga kerja, yakni poin pertamanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Perencanaan tenaga kerja membantu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya manusia dengan efektif, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Poin yang kedua, mengurangi biaya operasional. Dengan perencanaan tenaga kerja yang tepat, organisasi dapat mengurangi biaya penggunaan tenaga kerja, seperti biaya penggajian, pelatihan, dan pengembangan. Nah, poin ketiga, meningkatkan retensi karyawan. Perencanaan tenaga kerja membantu organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, selanjutnya ada poin yang keempat, mempersiapkan organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Perencanaan tenaga kerja membantu organisasi untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang ada, seperti perubahan teknologi, perubahan pasar, dan perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, yang kedua ada tahapan perencanaan tenaga kerja. Poin ke-1, analisis kebutuhan. Organisasi melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja untuk memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dan adapun beberapa contohnya adalah menentukan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan di masa depan, mengidentifikasi keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan, menganalisis tren industri dan pasar tenaga kerja. Poin yang keduanya, perencanaan rekrutmen. Menentukan strategi rekrutmen yang efektif, membangun jaringan rekrutmen yang kuat, mengelola proses rekrutmen dengan efisien. Nah, poin ketiga ini ada pelatihan dan pengembangan. Organisasi mengembangkan rencana tenaga kerja berdasarkan hasil analisis kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan, menyediakan program pelatihan yang relevan, mengembangkan program pengembangan karir. Poin yang keempat, poin keempat ini ada evaluasi dan penilaian. Organisasi mengimplementasikan rencana tenaga kerja yang telah dikembangkan dan melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Contohnya yaitu mengevaluasi efektivitas program perencanaan tenaga kerja, mengukur kinerja karyawan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nomor 3 ada strategi retensi karyawan. Nah, ini poin satunya adalah membangun budaya kerja yang positif. Mengembangkan budaya organisasi yang positif dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai organisasi yang jelas, mengembangkan program-program yang dapat mengembangkan karyawan, dan mengembangkan sistem penghargaan yang adil. Contohnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai, memberikan kesempatan pengembangan karir, mengakui dan menghargai kontribusi karyawan. Nah, poin kedua ini ada kompensasi dan benefit. Mengembangkan sistem penghargaan yang poin keduanya ada kompensasi dan benefit yang
Poin kedua ini ada kompensasi dan benefit yang kompetitif. Mengembangkan sistem penghargaan yang adil dapat membantu meningkatkan motivasi karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem penghargaan yang berbasis pada kinerja, mengembangkan sistem penghargaan yang berbasis pada kontribusi, mengembangkan sistem penghargaan yang berbasis pada kepuasan kerja, menawarkan gaji dan benefit yang kompetitif, memberikan insentif dan bonus, menyediakan program kesejahteraan karyawan. Nah, poin ketiga ini ada komunikasi yang efektif. Mengembangkan komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem komunikasi yang terbuka, mengembangkan sistem komunikasi yang transparan, dan mengembangkan sistem komunikasi yang responsif. Nah, adapun yang nomor 4 adalah tantangan dalam perencanaan tenaga kerja. Dalam tantangan perencanaan tenaga kerja memiliki beberapa poin. Poin ke-1 adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan yang dibutuhkan. Contohnya, penggunaan robot dan intelijen dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor. Poin kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan waktu dapat menjadi tantangan dalam perencanaan tenaga kerja. Contohnya, keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk merekrut dan melatih tenaga kerja yang baru. Poin ketiga, perubahan kebijakan dan regulasi. Perubahan kebijakan dan regulasi dapat mempengaruhi perencanaan tenaga kerja. Contohnya, perubahan kebijakan imigrasi dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja asing, atau perubahan regulasi ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kebutuhan organisasi untuk merekrut dan melatih tenaga kerja yang baru. Poin keempat, perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja. Perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Contohnya, perubahan usia kerja, perubahan struktur keluarga, dan perubahan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Adapun yang kelima adalah solusi untuk mengatasi tantangan. Dalam solusi untuk mengatasi tantangan ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang poin ke-1 itu mengembangkan strategi perencanaan tenaga kerja yang komprehensif. Mengembangkan strategi perencanaan tenaga kerja yang komprehensif dapat membantu organisasi untuk mengatasi tantangan perencanaan tenaga kerja. Strategi ini harus mencakup analisis kebutuhan tenaga kerja, pengembangan rencana tenaga kerja, dan pengembangan strategi pengembangan dan pemeliharaan tenaga kerja. Nah, poin keduanya ada menggunakan teknologi untuk mendukung perencanaan tenaga kerja. Menggunakan teknologi dapat membantu organisasi untuk mengatasi tantangan perencanaan tenaga kerja. Teknologi dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja, mengembangkan rencana tenaga kerja, dan mengembangkan strategi pengembangan dan pemeliharaan tenaga kerja. Poin ketiga ada mengembangkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Mengembangkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dapat membantu organisasi untuk mengatasi tantangan perencanaan tenaga kerja. Organisasi dapat mengembangkan program-program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Poin keempat, mengembangkan kerjasama dengan pihak luar. Mengembangkan kerjasama dengan pihak luar dapat membantu organisasi untuk mengatasi tantangan perencanaan tenaga kerja. Kerjasama dengan pihak luar dapat membantu organisasi untuk mengakses sumber daya yang tidak tersedia secara internal. Nah, dari perencanaan tenaga kerja mempunyai kesimpulan. Kesimpulannya adalah perencanaan tenaga kerja adalah proses yang melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja, pengidentifikasi sumber-sumber tenaga kerja, dan pengembangan rencana untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Dengan perencanaan yang tepat,
Organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang cukup dan sesuai kebutuhan organisasi. Dengan menerapkan strategi yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Perencanaan tenaga kerja yang efektif membutuhkan komitmen dari seluruh anggota organisasi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya, dan kelebihan atau kebenaran itu hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.